Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar ujian akhir semester PKS 2 Institut Teknologi Sumatera. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hanifah dengan NIM 1204220, Prodi Rekayasa Hutanan dan kelas TPB 41, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya membuat program dengan menggunakan konsep percabangan, peluang, dan arai. Dengan materi yang digunakan ada matematika dasar dan fisika dasar. Dengan matematika dasar menggunakan materi barisan dan deret geometri, dan fisika dasar dengan materi interferensi cahaya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart, yaitu tentang materi matematika dasar barisan dan deret geometri. Saya menggunakan flowchartnya foto. Diawali dengan terminator mulai, langsung ke bawahnya, yaitu mendeklarasikan variabel, selanjutnya mengoutput data diri. Di sini kita diminta mengisi data diri seperti nama, NIM, dan TPB. Lanjut ke bawahnya, ada input pilihan soal. Nah, nanti di sini kita diminta untuk memilih pilihan soal mana yang akan kita pilih. Lanjut, masuk ke percabangan IF. Di sini, di mana pilihan sama dengan 1. Yang artinya program akan mengecek apabila kita menginput pilihannya sama dengan 1, maka akan bernilai true. Lanjut ke sebelahnya. Nah, jika bernilai true, maka program akan mengeksekusi program ke sebelahnya, yaitu menginput array 0, array 1, array 3. Lalu ke kanan lagi masuk ke dalam proses perhitungan menentukan suku ke N. Lanjut, setelah itu kita dapat mengoutput hasil suku ke N. Kemudian turun lagi ke bawah. Di sini kita ada percabangan else, yaitu percabangan ini nggak ada kondisinya, karena kondisinya selain dari sama dengan 1 atau tidak sama dengan 1, maka percabangan itu masuk ke else. Kemudian masuk ke percabangannya, sama seperti percabangan yang di atas, yaitu menginput, memproses, dan mengoutput hasilnya. Setelah itu, setelah semuanya terprediksi dengan baik dan teroutput dengan baik, maka kita dapat ke terminator ke bawahnya, yaitu terminator selesai. Saya akan menjelaskan tentang C++ dari barisan dan deret geometri. Nah, di sini kita diawali dengan mendeklarasikannya terlebih dahulu. Kemudian pada line ke-8 dan line ke-11, kita diminta untuk mengisi biodata diri, yaitu seperti nama, NIM, prodi, dan TPB. Lanjut ke line 13, di sini ada judul, yaitu judulnya suku ke N. Lanjut ke line 15, kita diminta untuk memilih pilihan soal, yaitu pilihan ke-1 UN sama dengan suku ke N, dan pilihan kedua SN jumlah suku pertama sampai suku ke N. Lanjut, masuk ke line 20, yaitu percabangan IF, yang mana di dalamnya pilihan 1, pilihan sama dengan 1, yang kemudian kita mengoutput nilai suku pertamanya dan menginput array 0. Lanjut mengoutput rasio antar suku dan menginput array 1, kemudian suku ke berapa nanti, lanjut sampai for. Pada line ke-27 ini ada perulangan for, yang dimana di dalamnya ada integer 1 sama dengan 0, yaitu yang artinya yang diawali dengan 0, lalu i kurang dari array 2 kurang dari 1, dan plus i. Yang kemudian di bawahnya lagi ada perhitungan hasil pangkat, hasil R pangkat sama dengan hasil R pangkat kali array 1, yang kemudian akan ditampung pada hasil array R. Lanjut, pada line ke-31, di sini ada UN sama dengan array 0 dikali hasil array pangkat. Nah, yang nantinya akan ditampung pada variabel UN. Dan di bawahnya lagi kita mengoutput suku ke N, suku ke berapa, lanjut kurang dari array 2, dan di sini akan berubah sesuai berapa angka yang kita akan masukkan nanti. Lanjut,
Kemudian pada aren ke-34 ini, di sini ada percabangan else, yaitu di mana percabangannya ketika kondisi if-nya yang ini tidak terpenuhi atau tidak sama dengan 1, maka dia akan masuk ke percabangan else. Kemudian di bawahnya, sama seperti percabangan if, kita mengoutput suatu suku pertama, lalu menginputnya. Begitu seterusnya sampai line ke-40. Nah, lanjut ke line 42. Di line 42 ini ada perulangan lagi, perulangan for. Di sini interagennya i sama dengan 0, i kurang dari aren 2, dan i plus dan plus i, yang nantinya ada hasil R pangkat sama dengan hasil R pangkat kali aren 1. Lanjut ke line 47. Ada perulangan lagi, yaitu perulangan if, di mana aren 1 lebih dari sama dengan 1. Yang kemudian ada perhitungan aren 0, yang kemudian ada perhitungan aren 0 dikali 1 dikurang hasil R pangkat atau 1 dikurang aren 1, yang nantinya hasilnya akan ditampung pada variabel Sn, ini. Nah, pada yang line ke-50 ini L sama seperti yang sebelumnya. Lanjut pada line yang terakhir, yaitu line 54. Line pada 54 ini jumlah suku pertama sampai suku keberapa nanti yang kita akan coba. Lalu run aren 2-nya nanti tergantung berapa kita yang akan masukkan sebelumnya. Lanjut, setelah kita selesai mengisi semua data yang di C++-nya, kita dapat merunnya terlebih dahulu. Nah, jika dapat di-run, berarti programnya sudah bisa dijalankan, yang di dalamnya ada nama, NIM, prodi, dan TPB. Kemudian ada judul, yaitu suku ke N. Lalu kita dapat memilih pilihan pertama atau pilihan kedua. Kita masukkan pilihan pertama, kita isi 1, lalu kita masukkan suku pertamanya, masukkan angka berapa saja, rasio antar sukunya, lalu suku keberapa. Nah, suku kedua adalah 6, maka yang didapat hasilnya adalah suku ke-6 yang mencapai. Lanjut, percobaan yang kedua, kita run lagi. Pilihan suku kedua, masukkan suku pertama, rasio antar suku, banyaknya suku, sama dengan jumlah suku pertama sampai suku kelima adalah 6.220. Begitu saja cara untuk menjalankan program ini. Lanjut, kita masuk ke info chat untuk deklarasi cahaya. Dimulai dengan terminator mulai. Lanjut, kita masuk ke deklarasi variabel. Setiap variabel dideklarasikan tipe datanya. Lanjut ke bawah, kita mengoutput data diri. Seperti tadi, kita memasukkan data diri kita. Lanjut ke bawah, kita mengoutput dan mendeskripsikan variabel beserta rumusnya. Turun ke bawah lagi, ada input pilihan soal. Di sini si pengguna diminta untuk memasukkan pilihan soal ke beberapa pilihan yang akan dipilih. Turun ke bawah, ada percabangan, yaitu percabangan if. Percabangan ini yaitu pilihan sama dengan 1. Yang hasilnya sama dengan 1, maka dia akan berubah menjadi true. Lanjut ke sebelah kanan, menginput banyaknya data, lalu menginput nilai MPYL. Lanjut ke proses perhitungan nilai sesuai dengan rumus untuk pita terang. Setelah itu, masuk lagi ke output hasil D, karena yang dicari itu adalah D. Kemudian masuk ke
ke pilihan bawah, yaitu else. Ketika pilihannya tidak sama dengan 1, maka hasilnya akan else. Lanjut dia ke bagian kanan, sama seperti penjelasan sebelumnya. Menginput banyaknya data, menginput nilai MPYL, dan memproses lalu mengoutput hasil D. Setelah data terisi seperti di atas, kita input, selesai. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang chief purpose dari materi interferensi cahaya. Sebelumnya, seperti tadi, kita mendeklarasikannya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita mengisi dari line ke-9 sampai line ke-13, kita mengisi data diri kita, biodata kita seperti nama, NIM, prodi, dan TPB. Selanjutnya, pada line ke-14, kita mengisi judulnya, yaitu interferensi cahaya. Lanjut, pada line ke-16 sampai line ke-20, di sini kita mendeskripsikan rumus dari setiap variabelnya. Seperti D itu apa, M itu apa, P itu apa, Y itu apa. Lanjut, pada line ke-22 kita diminta untuk membentuk soal, yaitu pada line ke-23 kita membentuk soalnya, yaitu membentuk 2 soal. Yang pertama untuk pita terang dan yang kedua untuk pita gelap. Lanjut, pada line ke-25 kita diminta untuk memasuki pilihan soal. Dan ke line 26 kita masukin pilihan soal yang kita ingin masukkan. Lanjut, pada line ke-29 yaitu percabangan IF, yaitu pilihan sama dengan 1. Kita diminta untuk pita terang, di mana di dalamnya adalah pilihan sama dengan 1 yang nantinya akan dicetak pada program. Apabila tidak sama dengan 1, maka mendiskusikan apa yang di dalamnya. Kemudian ada rumusnya, yaitu D sama dengan M kali P atau Y per T. Selanjutnya pada line ke-32 berbeda sama yang tadi. Di sini kita diminta untuk banyak data yang ingin dicari pada pita terang. Pada line 33 ini kita menginput nilai nantinya. Lanjut, pada line 34 sama kayak yang tadi, cuman pakai perulangan for. Nah, integernya I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus plus. Di sini kita menginput nilai dari setiap variabelnya, yaitu seperti M diisi apa, P apa, dan seterusnya. Lanjut ke line ke-43. Di sini kita disuruh perhitungan sesuai dengan rumusnya, yaitu M kali P per Y per L. Lanjut, pada line 44 si programnya nanti mencetak hasil yang tadi diisi dengan satuan M kuadrat. Nah, selanjutnya pada line ke-40 masuk ke percabangan else pada line 48, sama kayak percabangan yang IF tadi, cuman percabangan else ini apabila tidak sama dengan 1, maka dia masuk ke percabangan else. Percabangan F untuk pita gelap dengan rumus D sama dengan M kurang 1/2 kali P per Y dibagi T. Pada line ke-51 kita diminta sama seperti yang tadi, banyak data yang ingin dicari. Pada percobaan else ini sama seperti yang percobaan IF, hanya saja dia berbeda rumus. Nah, setelah kita membuat program ini, kita coba merunnya terlebih dahulu untuk mengecek program apakah benar atau tidak. Nah, jika muncul seperti ini, berarti programnya bisa dijalankan dengan nama dan judul. Di sini kita disuruh masukin pilihan soal. Kita masukin pilihan soal yang pertama 1, lalu banyaknya data yang ingin dicari 2. Masukin nilainya. Itu hasilnya, masukin lagi yang kedua.
Nah, hasil yang didapat adalah ini untuk percobaan pita terang. Kita lanjut untuk percobaan pita gelap. Kita run lagi, masukin soalnya yang kedua. Untuk pita gelap masukin 2 perulangan, masukin nilainya. Nah, hasil yang didapat adalah ini untuk pita gelap. Begitu saja percobaan yang saya jalankan pada program ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.